Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita sudah ice breaking pada pagi hari ini. Kita sudah relax. Tiba waktunya kita mau menghargai keberadaan Tuhan. Tiba waktunya kita mau menghargai kekudusan Tuhan. Tiba waktunya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bawah kolong langit, segala sesuatu ada masanya. Ada masanya kita tertawa, ada masanya kita menangis, ada masanya kita bersuka, ada masanya kita berduka, ada masanya kita di atas, dan ada masanya kita di bawah. Ada yang tua dan ada yang baru lahir. Segala sesuatu ada masanya. Seperti yang kita jalani, yang kita praktekkan, baru saja ada masa kita tertawa lepas. Namun ada masanya kita menghargai kekudusan Tuhan, menghargai kedaulatan Tuhan di dalam ibadah ini. Karena Tuhan hadir, Tuhan ingin menyapa para kekasih-kekasihnya. Tuhan ingin bertemu dengan kekasih-kekasihnya. Mari sambut Dia. Sambut Dia. Sebab Dia layak. Sebab Dia ingin. Seperti ketika Tuhan harus melalui daerah Samaria. Sesungguhnya orang Yahudi tidak mau melintasi daerah Samaria. Mereka memutar. Tapi Tuhan bersama murid-murid harus melewati daerah Samaria. Di tepi sumur Yakub, di daerah yang bernama Sikar, Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria itu. Tuhanlah yang mengingini, Tuhanlah yang berhasrat ingin berjumpa. Sama ketika pada pagi hari ini, pada pagi-pagi, Tuhan yang mengingini perjumpaan ini. Tuhan ingin berjumpa dengan kekasih-kekasihnya. Tuhan ingin berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita hormati, mari kita hargai perjumpaan ini. Mari kita datang dengan hati yang murni. Mari kita datang dengan ketulusan. Mari kita datang dengan cinta. Mari kita melangkah dengan hasrat. Melangkah dengan bergelora. Yang berlari bagaikan kuda. Bila cinta ini membara, cinta ini berkobar. Kehangatan ini begitu nyata. Biarlah hati Bapak Ibu terbakar oleh karena asmaranya. Bila pada pagi hari ini menjadi hangat,
di mana di luar sana sayap-sayap laron membeku karena dinginnya cuaca. Tapi di dalam sini, di tempat di mana Bapak, Ibu, dan saya berada, suasana menjadi hangat, atmosfer berubah, udara menjadi begitu ringan karena hasrat cinta yang ditimbulkan. Biarlah hatimu membara karena cintanya. Biarlah hati ini terbakar karena asmaranya. Mari kita datang ke hadapannya tanpa motivasi, tanpa keinginan atau pikiran jasmani. Bersukacitalah karena cintanya yang begitu besar. Bersukacitalah, bersukacitalah. Mari kita sambut Dia. Mari kita sapa Dia. Mari kita tenggelam dalam asmaranya. Mari kita melekat dalam cintanya. Karena cintanya begitu besar kepada kita. Cintanya begitu bergelora. Asmara yang begitu membara, bagaikan api abadi yang melahap hangus apapun yang ada di sekitarnya. Api yang terus membara, yang tidak terhentikan sekalipun oleh banjir bandang. Api itu tetap menyala. Api itu tetap berkobar. Itulah asmara Tuhan terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah pagi hari ini hati kita terbakar oleh karena cintanya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersuka pada pagi hari ini karena keberadaanmu ada bersama-sama dengan kami. Mari rasakan Bapak Ibu. Rasakan. Rasakan di mana kita berada. Suasana menjadi hangat. Seberapa besar api itu, kehangatan itu kita rasakan, itu sangatlah bergantung dari seberapa besar rasa rindu kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Ikat kami Tuhan, ikat kami dalam asmaramu, ikat kami, jerat kami dalam cintamu, agar kami tidak bisa lepas dari cintamu. Cinta yang murni, cinta yang tidak ada di dunia ini,
Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali merasakan cinta seperti ini. Mungkin orang tua Bapak Ibu tidak begitu mencintai Bapak Ibu. Mungkin pasangan Bapak Ibu tidak mencintai Bapak Ibu semurni ini. Bila pada pagi hari ini engkau dipuaskan oleh cintanya, dipuaskan oleh cintanya, agar cinta itu meluap, buka hatimu, ekspresikan cintamu di hadapan Tuhan. Jangan berdiam diri, karena Tuhan menunggu setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari lidah bibir kita. Katakan kepada Tuhan betapa kita mencintai Tuhan. Seperti apa cintanya yang Bapak Ibu rasakan. Terus meluap, terus meluap, terus meluap. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, hikmat yang baru, yang fresh, yang hanya daripadamu, perintah dan hukum yang baru. Biarlah hukum-hukum-Mu Tuhan tertoreh, terukir di dada kami, di loh hati kami, agar kami mengerti setiap rancangan dalam kehidupan kami, apa yang Engkau inginkan dari kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti panggilan-Mu, agar kami mendengar suara-Mu, bahwa kami Tuhan mendekat, lebih mendekat, agar kami dapat mendengarkan detak jantung-Mu. Biarlah kami rebahkan kepala kami di dada-Mu dan masuk lebih dalam ke dalam maligai-maligai cinta-Mu. Ditempatkannya Bapak Ibu ke dalam ruang perjamuan pesta anak domba. Bagaikan anggur yang manis. Demikianlah Tuhan memandang Bapak Ibu dan saya dengan begitu berhasrat. Cinta yang kudus, cinta yang suci, diingininya kita dengan sangat. Karena bagi Tuhan, cinta Bapak Ibu, cinta kita adalah anggur yang memabukkan. Ia terpesona. Marilah kita berdandan seperti seorang mempelai wanita yang menyambut mempelai pria. Puji Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Mari katakan bersama, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Biarlah cintanya mengikat, menjerat, agar aku tidak dapat keluar dari cintanya. Karena Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kehidupan, memberikan mahkota kemenangan. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Biarlah mulutku dipuaskan dengan hal-hal yang baik, sehingga dengan mulut ini aku memuji, memuliakan, dan membangkitkan, menghibur hati yang terluka, memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Biarlah dengan mulut ini segala hal-hal yang baik yang kuperkatakan bukan perkataan yang sia-sia dan kosong, tapi hanya yang baik, hanya yang berkenan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena Engkau yang telah memahkotaiku dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau menyenangkan-Mu oleh cinta yang kami bawa. Agar hati kami menjadi perabot kemuliaan-Mu. Karena hanya itu kerinduan kami. Dengan ini kami serahkan hidup kami. Semuanya kami berikan kepadamu. Kudus dan tulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baiklah kita membatasi pikiran lahiriah kita. Baiklah agar pikiran kita dikuduskannya, dipisahkannya dari kesia-siaan, dijauhkannya dari pikiran yang sia-sia, pikiran dunia yang melelahkan. Karena itu janganlah kita memikirkan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Dengan demikian, baiklah kita juga membatasi diri kita agar tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus tidak lakukan. Karena Tuhan menginginkan kita
hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di mana Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berada. Pikirkanlah hanya untuk memikirkan apa yang Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus inginkan saja. Berhentilah menjadi kreatif di dalam intelektual, dan taklukkanlah pikiran kita di bawah ketaatan Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah melaksanakan perintah Bapa. Dia menciptakan baik surga maupun alam semesta dengan begitu kreatif, tetapi semua di dalam kerangka perintah Bapa. Di luar perintah Bapa, ia tidak melakukan apapun. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah. Itulah artinya bahwa kita harus bergaul dengan Allah. Kita harus bergaul dengan Bapa Surgawi dengan begitu intim, agar kita dapat mengetahui pikiran-pikiran Tuhan, agar kita dapat memahami pikiran-pikiran Kristus. Dia akan memberitahu hal-hal yang tidak pernah kita ketahui, sehingga kita tahu segala hal yang tersembunyi, baik di masa depan maupun di masa lampau, atau yang ada di tempat lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa seringnya pikiran kita menjadi batu sandungan bagi Tuhan dalam menjalankan rencananya, karena kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sama seperti ketika Petrus yang berharap-harap agar Yesus luput dari peristiwa yang menyakitkan. Seperti yang tertulis dalam kisah Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak. Mari kita berfokus memikirkan perkara-perkara surgawi saja. Mari kita ambil waktu berdiam diri. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar menangkap suaranya pada saat ini. Apa yang hendak Ia inginkan? Apa yang hendak kita lakukan saat ini? Apa yang Ia inginkan? Dengarkan suara itu, baik di dalam hati nuranimu melalui persekutuan, melalui intuisi, ataupun secara audible. Dengarkan apa yang Ia inginkan, apa yang Ia inginkan kita lakukan. Katakan kepada dirimu, tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Dan katakan, Tuhan, berbicaralah. Hamba-Mu siap mendengarkan. Pikirkanlah apa yang baik. Pikirkanlah apa yang ada di atas. Mungkin Tuhan menginginkan Bapak Ibu untuk membuka mata saat ini, untuk melihat nama-nama peserta yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, untuk mendoakan mereka. Salah seorang di antara kami semua, di antara kita, atau beberapa orang. Atau mungkin Tuhan menginginkan kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Jangan batasi Tuhan. Izinkan Roh Kudus melakukan apa yang Ia kehendaki. Karena apa yang Ia kehendaki, itulah yang Bapa kehendaki. Ambillah waktu berdiam diri. Jadilah tenang dan dengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan. Atau mungkin Tuhan inginkan kita berdoa untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua, untuk orang yang memberkati kita, atau orang yang melukai kita. Jangan batasi Tuhan bekerja. Jangan batasi Tuhan berkata-kata. Dengarkan. Jangan cukup ketika suara itu hanya berkata, aku mengasihimu. Jangan cukup sampai situ Bapak Ibu. Tapi lebih dalam. Izinkan Tuhan berkata-kata dengan kalimat cintanya. Ya, terus mengalir. Rasakan kasihnya terus mengalir.
merendam kita semua, dengan cintanya. Ketika Bapak Ibu terdorong ingin mendoakan seseorang, entah yang ada di tempat ini maupun yang tidak ada di tempat ini, entahkah dia masih ada di dunia ini, ataupun dia atau mereka yang sudah tidak ada di dunia ini, baiklah kita bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus aku doakan? Bawalah pokok-pokok doa itu sesuai dengan irama dan tuntunan Roh. Tuntunan Roh Kudus. Di hadapan Bapa, kita adalah anak-anak yang terkasih. Kita adalah putra dan putrinya. Berserulah kepada Bapa seperti seorang anak berseru kepada papanya. Jangan tahan dirimu Bapak Ibu. Lepaskan, luapkan, ekspresikan. Ekspresikan, berkata-katalah. Jangan berdiam diri. Jangan biarkan hatimu berkecamuk di dalam. Tapi keluarkan, perkatakan di depan Bapa. Karena urusan Bapak Ibu bukan urusan kepada manusia, tapi urusan Bapak Ibu berurusan dengan kepada surga. Ekspresikan, perkatakan dengan iman, perkatakan dengan jelas. Sekalipun Tuhan mengetahui isi hatimu, tapi Tuhan inginkan kalimat itu keluar dari mulutmu. Saya tergerak hati berdoa untuk di hadapan Bapa. Engkau adalah putrinya yang terkasih. Sekalipun dunia mengecewakan, tapi Ia adalah Bapa yang penuh kasih. Didandaninya engkau seperti putri kecilnya yang terkasih. Saya melihat seperti seorang gadis kecil yang diberikan pakaian pesta, yang diberikan pita pada rambutnya dan digandengnya keluar. Gadis kecil itu berlari dan memegang tangan pria itu, tangan Bapa. Begitu senang, seolah-olah kesedihan tidak ada, seolah-olah tidak ada beban pikiran dan beban perasaan. Begitu entengnya. Sekalipun dunia melukaimu, tapi Dia adalah Bapa, Bapa yang penuh kasih.
Ikuti saya berkata-kata, Kak. Bapa, saya butuh Bapa pada pagi hari ini. Saya ingin kehangatan seorang Bapa. Kehangatan yang tidak pernah saya rasakan di dunia ini. Bapa, Engkau adalah Bapakku. Aku adalah anakmu. Peluk aku, Bapa. Biarkan aku tenggelam dalam kasih-Mu. Ini waktumu, Kak, bersama Bapa Surgawi. Nikmatilah. Teruslah hanyut dalam cintanya. Jangan batasi. Jangan batasi Bapa berekspresi. Saya juga mau berdoa untuk Ibu Ra. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Jika Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan di masa lalumu, kenapa kita harus mengingatnya? Izinkan Roh Kudus yang menyusun setiap pecahan hati yang terluka. Izinkan Roh Kudus membelbat luka hatimu. Rasa haus kasih, seorang Bapa dipulihkan pada pagi hari ini. Setiap keraguan-raguan, bimbang, merupakan ketakutan. Dan ketakutan tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Izinkan Roh Kudus yang menuntun setiap langkahmu. Apa yang engkau katakan dan apa yang harus engkau lakukan.
ketika saya tergerak hati berdoa untuk saya melihat sosok seorang pria yang ciri-ciri rambutnya tidak terlalu tebal, kulitnya putih, matanya sipit, terdiam, tanpa ekspresi. Siapapun pria itu, saya ingin berkata, Bapa Surgawi sangat mengasihimu. Bapa Surgawi sangat mengasihimu. Saya nggak tahu apakah pria itu ada hubungannya dengan ibu. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Tubuhnya nggak gemuk, memakai pakaian rapi. Seperti jas yang melekat pada tubuhnya. Saya hanya ingin berkata, bersukacitalah, sebab Bapa sangat mengasihimu. Saya berdoa untuk pria ini. Bapa Surgawi, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada sosok ini. Biarlah ia juga mengenal kasih-Mu. Dan malaikat surgawi, bawalah ke tempat di mana Bapa sudah siapkan tempat bagi sosok ini. Bagi pria ini, Kitab 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Peristiwa di mana iblis menipu manusia
Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 4 sampai 6, di mana iblis mengarahkan manusia untuk memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, agar manusia dapat seperti Allah, katanya, memiliki pengertian. Tanpa memakan buah dari pohon yang Tuhan larang itu pun, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Janganlah kita memikirkan atau melakukan apa yang tidak diperintahkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menginginkan sesuatu yang bukan diperintahkan Tuhan adalah pelanggaran. Iblis menjatuhkan Hawa dengan membangkitkan keinginan Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Kitab Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Berlatihlah untuk tidak menginginkan apapun di dunia ini, termasuk cantiknya perempuan maupun pesona laki-laki. Sebab Tuhanlah yang menjadi batu penjuru kita dan mempertemukan kita dengan apa yang Ia kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Melihat sesuatu yang cantik atau mempesona adalah menyenangkan hati. Itu tidak dilarang. Seperti menikmati cantiknya bunga di halaman, bunga di taman. Di perkarangan tetangga rumahmu. Tetapi berhentilah sampai di situ. Jangan izinkan hatimu untuk menginginkannya, apalagi ingin memetik untuk dimiliki. Karena pikat dan pesona itu membuat hati kita terjerat, menjadi tidak setia kepada Tuhan, seperti orang mabuk. Satu Petrus 5 ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan, biarlah pikiran kami membaur dengan Roh-Mu, agar pikiran kami senantiasa terus-menerus mengalami pembaruan pikiran dan menjadi sama dengan pikiran Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang baik, Bapa yang lemah lembut, Bapa yang sempurna.
Kasih-Nya yang membuat kita tak mampu berpaling. Maka teruslah bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Karena di dalam surga segala sesuatu bertumbuh. Semua di surga bertumbuh. Para malaikat bertumbuh. Dan Bapa sendiri juga bertumbuh. Kita juga harus bertumbuh agar kita sama seperti Tuhan Yesus yang terus bertumbuh. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku enyahkan sekarang pikiran-pikiran ketakutan. Takut menghadapi orang-orang. Takut disalahkan orang terus. Aku buang sekarang kurungan pikiran ketakutan yang dibentuk oleh lingkungan yang membentuknya selama ini. Yang menuntut kesempurnaan. Standar manusia. Dari diri anak-anak Allah di tempat ini. Lepas semua dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan ke dalam kesadaran penuh. Ke dalam kesadaran pertumbuhan. Terus menerus. Aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiran anak-anak Allah pada pagi hari ini. Dan siapapun yang mendengar rekaman doa ini, dan saya lepaskan terang Injil keselamatan Yesus Kristus. Karena Tuhan telah memberikan kepada kami lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kami dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, Dia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telinga kita. Untuk itu janganlah kita berontak. Janganlah kita berpaling ke belakang. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus sepanjang hari ini. Dipertajam telinga kita seperti seorang murid. Dan biarlah lidah kita terus menerus mengeluarkan perkataan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang membangkitkan penuh belas kasihan. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna. Damai sejahtera ada kepada kita sepanjang hari ini. Biarlah anggur yang baru terpercik yang dari Roh Kudus itu tercurah pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita. Percik pada pikiran, mata, mulut, bibir, telinga, kedua ibu jari tangan, kedua ibu jari kaki. Biarlah sepanjang hari ini kita terus menerus diajar untuk mendengar suara Tuhan. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.